Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lalu Irfan Sastrawan. Jadi pada video ini saya akan membuat lanjutan dari video sebelumnya, yakni mengenai Network Automation with Red Hat Ansible Automatisasi Platform 2.3. Jadi pada video ini saya akan membahas chapter 8.3 ya, yakni mengenai creating playbook jadi sebelum langsung saja, pertama-tama di sini kita picu labnya dengan perintah lab start com preview min cr2. Tekan enter, paste, enter. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu kita lihat perintah-perintahnya di sini ya. Oke, di perintah 1 di sini gunakan home student get repos com preview get repository directory dan buat branch dengan nama cr2 for this exercise. Guna pindah ke home student get repos com preview. Oke, jadi di perintah yang satu ini kita disuruh untuk pindah ke dalam home student get repos com preview dengan perintah cd get repos com preview. Oke, kita tunggu labnya selesai. Agak lama ya. Ini lama ya. Belum. Ini sangat berat dan laptop saya benar-benar nge-lag ini ya. Oke, sudah. Langsung saja kita pindah ke dalam repository com preview dengan perintah cd get repos com preview. Oke, di sini kita sudah pindah. Selanjutnya di perintah 1.2 buat branch dengan nama cr2 dan check. Oke, kemudian kita akan buat file dengan nama cr2 dengan perintah get checkout. Oke, sini kita sudah pindah ke new branch cr2. Oke, di perintah yang kedua kita disuruh untuk membuka VS Code, kemudian membuka file dengan nama get repos com preview. Oke, langsung ya kita pindah ke VS Code, kita open folder. Kemudian kita cari folder dengan nama get repos. Oke, yang ini. Kemudian kita cari file dengan nama com preview. Oke, ini ya. Kemudian kita open. Oke. Jadi di dalam file ini dibuat home student get repos com preview ansible cfg dan set collection path variable. Oke, dan di sini kita buat di dalam get repos. Bentar.
git com preview home student com preview Ansible CFG. Sebentar. Oke, jadi kita akan buat file dengan nama Ansible CFG di dalam file com preview ya. Sini. Di dalam file com preview kita buat file dengan nama Ansible CFG, tekan enter. Selanjutnya set collection path variable. Oke, sini kita paste lagi di dalam kode share. Paste. Di sini kita buka Firefox. Kita close ya. Close. Kemudian kita copy, pindah ke Visual Studio Code. Oke, di sini kita paste. Oke, jika sudah, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, konfigurasi Ansible Project di Ansible Galaxy. Kemudian update Ansible CFG dan kemudian kita disuruh untuk update Ansible CFG lagi. Di sini kita bisa lihat update Ansible CFG content Galaxy section. Action API using copy token. Sebentar ya. Ansible default di Ansible CFG. Oke, jadi di sini collection. Kita copy yang ini ya, yang terakhir. Kemudian kita paste di dalam kode share. Ini kita buka Firefox. Oke, kita copy. Balik lagi ke Visual Studio Code. Ini kita hapus dulu supaya tidak tumpang tindih. Oke, kemudian kita paste. Jika sudah, selanjutnya di perintah yang keempat, buat rekrutmen YML file di project collection directory untuk menginstal. Ikuti collection. Di perintah yang keempat, jadi di sini kita disuruh untuk pindah ke dalam directory collection ya. Langsung saja. Di sini kita buka terminal. Kemudian kita pindah ke directory collection dengan perintah mkdir collection. Kemudian buat file di dalam home student git repos com preview collection recruitment YML. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di collection. Di sini kita buat file dengan nama recruitment YML.
C. Sini kita buat file, tekan enter, kemudian tambahkan following content, add following content. Oke, kita copy. Di sini kita bentar. Oke, kita paste. Kemudian kita buka Firefox. Kita copy. Kita pindah ke Visual Studio Code. Oke, di sini kita paste. Oke. Kemudian di home student get repos com preview directory, gunakan Ansible Galaxy command untuk menginstal required collection. Di R options location collection recruitment YML. Oke, kita buka terminal. Kemudian di sini kita akan menginstal Ansible Galaxy Collection dengan perintah recruitment YML ya. Paste, enter. Paste lagi, tekan enter. No recruitment found in file home student get repos com preview. Sebentar, ini filenya tidak di dalam Aspar collection recruitment. Oke, di sini sudah collection. Oh, sebentar. Oke, di sini ada yang terlewat ini ya. Dan kita copy ulang. Dan di sini kita paste. Nah. Recruitment yang mana? Oh, maaf ya, ini saya salah masukkan hapus dan lihat collection. Oke, ini ke Firefox lagi. Oke, sudah sama. Ini kita copy. Oke. Selanjutnya kita pindah ke Visual Studio Code. Di dalam file recruitment, ini kita paste. Jadi saya salah memasukkan ya. Oke,
Nantinya kita balik lagi ke terminal, kita jalankan perintah yang tadi. Kita simple. Baik, jadi di sini tadi untuk problemnya itu saya lupa simpan ya. Jadi ini kita akan ulang. Oke, masih error ya. Error let sampai validate HTTP code message forbidden. Sebenarnya Galaxy Collection install collection UR collection recruitment UMR. Masalahnya di mana ya? Kita lanjut saja. Saya tidak tahu ini di perintah yang 4.4 kita paste. Ya. Oke, kita paste Ansible Galaxy Collection Base. Kita lihat. Red Hat. Oke, Ansible Netcom-nya belum ada ya. Kan bisa. Terminal VS Code, encoder collection sudah. Ini kenapa ya? Oke, sini Ansible. Kemudian di dalam collection preview di collection kita buat recruitment file. Sudah, ini recruitment filenya ini sesuai. Tapi yang enggak buat dia enggak sesuai ini yang mana ya? Ikutin yang ini juga sudah. Ansible Netcom ini 410. Saya nggak tahu ini ya. Kok bisa nggak sesuai dia? Kita cek di use Ansible collection di preview. Kita coba paste di sini. Bentar. Preview. Enter. Enter. Oke, Ansible AWS. Correct following. Kita lanjut ke perintah yang 5. Kemudian di
create following task file di dalam home student git repos config task directory. Kita gunakan terminal di VS Code. Ctrl C untuk membuat task. Ini kita paste. Oke, di sini sudah ada file dengan nama task. Kemudian di task kita buat file dengan nama Cisco iOS YML. Kita copy, dan dalam task ini kita buat file dengan nama Cisco iOS YML ya. Tekan enter. Selanjutnya kita akan mengisi dengan konten ini. Ctrl C dan kita paste di kode share. Kita buka Red Hat. Kita buka workstation, kemudian kita pergi ke Firefox. Kita copy, kembali ke VS Code. Sini kita paste. Oke, kita sudah. Selanjutnya di 5.3 kita disuruh untuk membuat file di dalam task dengan nama Juniper Network Junos YML. Kita copy dan kita buat file baru di dalam task baru dengan nama Junos Juniper Network Junos. Enter. Kemudian kita masukkan playbook ya, sesuai yang ada di perintah ini. Ctrl C, dan sini kita paste di kode share. Di workstation kita buka Firefox. Oke, sudah sama. Ini kita copy, kemudian kembali lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita paste. Oke, sudah. Selanjutnya di perintah yang ke-6 di VS Code examine di Graphics iOS interface YML. Graphics. Oke, ini Graphics. Kita tutup dulu supaya tidak terlalu banyak. Graphics, kemudian iOS di interface YML. Interface, oke, yang ini. Nah, di sini this file contain the interface description configuration to be deployed on iOS Manager node. Oke, nah di sini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kembali lagi ke Firefox. Kita copy. Kembali ke Visual Studio Code. Ini untuk semua filenya ini kita hapus ya. Kemudian kita paste. Sebentar. Paste. Oke. Perintah selanjutnya di dalam Graphics Junos interface. Oke, ini tadi iOS, sekarang di Junos di interface. Oke, interface ini kita copy, kemudian paste di sini di kode share.
Kita copy, kemudian ini kita hapus isi konten dari interface yang ada di file Junos, kita paste. Kemudian di create tag Cisco iOS underscore interface YML untuk konfigurasi interface deskripsi untuk iOS Manager Node. Oke, kita kembali, kita buka file tags. Kemudian di sini kita buat file baru dengan nama Cisco iOS underscore interface YML di dalam file tags. Selanjutnya kita enter, kemudian kita copy dari konten ini, kita paste depan ini, lagi ke kita copy dan copy, kemudian kembali lagi ke Visual Studio Code, ini kita paste, kembali ke selanjutnya kita buat lagi di dalam tags file YML playbook dengan nama Juniper Network Junos underscore interface YML. Oke, kita buat playbook baru. Send, enter. Selanjutnya ke sini kita masukkan isi dari playbooknya, kita copy, paste, membuka lagi Firefox, lalu kita copy, balik lagi ke Visual Studio Code, di sini kita paste. Oke, kemudian di VS Code di dalam buat playbook dengan nama config underscore interface YML di home student get response config. Oke, kemudian di sini di dalam file dari config ini kita akan buat playbook dengan nama config interface YML. Oke, config interface YML dalam enter. Selanjutnya di sini add first tag to config interface YML playbook. Oke, Ansible tags, add di second tags, add tags collection config interface. Oke, add tags config. Oke, edit playbook Ansible comment. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan masukkan isi dari playbooknya ini. Ctrl C, Ctrl V, kembali lagi ke Firefox,
Kita copy, balik lagi ke Visual Studio Code. Di dalam file playbook interface config interface YML, sini kita paste isi dari playbooknya. Kemudian delete next to the config playbook is Ansible netcom command. Edit the playbook Ansible netcom command. Ansible playbook netcom command. Bentar, di mana ini? Di mana ini? Ansible netcom command interface. Oh, ini lanjutan dari yang tadi ya. Sebentar, ini masih ada yang tertinggal ya. Ctrl C, balik lagi ke sini. Sebentar. Kemudian kita buka Firefox. Nah, copy, kemudian balik lagi. Oke, di sini kita edit lagi ya. Dan di sini kita paste. Oke, sudah. Kemudian buat variabel file dengan di Groovears iOS dengan nama verify config YML. Oke, kemudian kita buka di Groovears iOS. Kita buat file dengan nama verifikasi underscore config YML, verify ya, tekan enter. Kemudian kita masukkan variabelnya, ini kita enter. Kemudian di Junos, di file Junos, kita buat file dengan nama verify config YML. Kita buat file di dalam file Junos, paste verify config YML, enter. Kemudian kita masukkan variabelnya, sini kita paste ya. Bentar. Oke. Enter. Kemudian di perintah yang 10 kita disuruh untuk menjalankan playbook config interface. Oke, di sini untuk menjalankannya ya copy perintahnya dengan perintah Ansible navigator run config interface. Kita paste di terminal. Yang tekan enter.
config interface. Config interface play interface CML. Sebentar, ini belum kita simpan ya, kita simpan dulu semuanya. Oke, jika sudah, kita jalankan lagi perintah sebelumnya, tekan enter. Oke, sini sudah jalan. Tadi itu error karena saya belum simpan ya. Oke. Oke, kita tunggu. Oke. Selanjutnya di VS Code di perintah yang ke-11. Di sini gunakan untuk mengupdate file dan directory. Kita update dengan perintah git add Ctrl V add, tekan enter. Kemudian perintah dengan git status. Git status untuk display dan tekan enter. Oke, ini kita bisa lihat. Range 2. Selanjutnya di sini di perintah 11.3 gunakan VS Code. Kemudian kita disuruh untuk gunakan gather flag dan konfigurasi interface deskripsi di commit message. Saja dengan perintah git commit ya. Git commit dan enter. Ctrl C, Ctrl C, gather file dan tekan enter. Oke, tidak ada error ya. Kemudian kita disuruh untuk melakukan git push untuk mengupdate remote git repository dengan perintah git push -u origin cr2. Ini kita paste perintahnya, kemudian kita tekan enter. Origin new branch cr2. Oke, di sini kita disuruh untuk close folder, kemudian kita disuruh untuk pindah ke dalam student home directory dengan perintah cd. Oke, kemudian sini kita akan melakukan lab grade. Kita paste, tekan enter. Oke, sukses. Oke, pas git apex sampelnya.
Oke, pas. Semoga tidak ada error. Pas. Pas. Oke, sana satu error ya, karena tadi tidak bisa, saya nggak tahu dia errornya di mana. Oke, project config pas. Oke, pas. Oke, pas semua. Di sini ada satu errornya ya. Di dalam collection recruitment. Collection recruitment di line 21 kolom 7 dari name update summary. Bentar. Di dalam ini ya, config line 27. Oh, ini ya. Dia kelebihan spasi mungkin. Oh, bukan. Line 27. Bentar. Mana dia? Ansible not completely comment. Oke, ini dia. Coba kita copy ulang. Bentar. Copy ulang, Ctrl C, Ctrl V. Kita buka Firefox. Dan kita copy. Kita kembali ke kita delete, kemudian kita hapus, kemudian kita paste. Oke, kita simpan. Oke, kemudian config interface, coba kita jalankan lagi. Semoga ini tidak error lagi. Config-nya, config interface. Oke, bisa ya. Tadi sempat salah karena kelebihan spasi ya. Benar-benar terlalu sensitif ya, emang. Kita tunggu selesai. Dislike error. Task network resource management. Ansible build include role.
network manager. Sort manager. Dalam file Ansible built-in include role name network based resource manager. Here the offending line appears to be network Ansible. Sebentar, ini ada kelebihan. Ada ya. Kembali lagi ke sini, kita lakukan grade ulang. Semoga tidak, masih tetap error ya. Nggak tahu ini errornya kenapa. Config interface NL di playbook run-nya dia sukses, tapi ini apanya ini saya nggak tahu. Oke, pas. Taruh. Agak lama ya. Oke, pas. Jadi errornya masih seperti yang tadi ya. Saya nggak tahu errornya di mana. Cara perbaikinya bisa tahu. Oke, di langkah yang terakhir di sini kita akan tutup workstation-nya dengan perintah lab finish conf preview min cr2. Tekan enter. Bisa. Oke. Sukses. Tunggu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Untuk errornya saya belum tahu ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.